Baik, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan reaksi satu buah video kali ini. Ini lagi-lagi orang-orang Malaysia ini selalu buat nyinyir masyarakat Indonesia. Apa saja yang telah dilakukan oleh PSSI, Tim Nasional Indonesia, mereka selalu nyinyir kita ya, selalu menghina kita. Kemudian juga baru-baru ini juga ada berita viral juga di Jepang, di mana Expo 2025 justru Malaysia malah menjiplak. Jadi inilah orang-orang yang bangsa yang hobinya cuma menjiplak, kemudian nyinyir dan tidak tahu diri ya. Karena kenapa? Dalam video ini dibahas mengenai tentang Malaysia ini ingin turnamen antara Indonesia, kemudian ada Lebanon dan timnas Malaysia, jadi bertiga. Padahal kalau kita pikir di sini, Indonesia itu sebetulnya nggak mau melawan Malaysia karena memang Malaysia ini di bawah kita, di bawah Indonesia ya, levelnya, kemudian rankingnya juga jauh. Jadi buat apa Indonesia melawan ranking yang lebih rendah ya? Ya, sementara Indonesia menginginkan satu permainan, pola permainan yang baik dari timnas Indonesia karena kita menghadapi Piala Dunia terhadap ranking yang tinggi. Jadi ini buat apa kita melawan Malaysia yang rankingnya di bawah kita gitu? Nggak ada untungnya karena permainannya pun di bawah level Indonesia. Mereka tinggal masuk Piala Asia. Ya, saat ini pemain tim seniornya sedang berjuang untuk kualifikasi Piala Asia, itu nanti harus bertemu Vietnam, dan belum tentu mereka menang lawan Vietnam karena sudah beberapa kali mereka ketemu Vietnam selalu menderita kekalahan, dan tiba-tiba mereka menawarkan diri untuk uji coba melawan Indonesia. Aduh, ini pikiran orang-orang di sana itu bagaimana gitu ya. Saya melihat bahwa ini hanya ego yang ditampilkan, jadi bukan prestasi ya. Kalau Indonesia kan jelas satu jalur, kita sedang menata untuk masuk ke Piala Dunia setelah menghadapi nanti Cina dan Jepang di Gelora Bung Karno, dan di Jepang tentunya kita mudah-mudahan bisa menang satu lah ya, antara Cina lah kita bisa menang, kemudian lawan Jepang kita seri lah. Nah, artinya kita bisa masuk ke round keempat Piala Dunia. Tapi kalau Malaysia ini prestasinya apa sampai saat ini? Mereka juga bisa di media sosial, para tiktokernya ya, cuma misalnya nyinyirin kita terus gitu ya. Terus mereka itu siapa gitu maksudnya ya? Dia tuh apa gitu? Dan kita ini sebenarnya, termasuk pribadi saya nggak ingin menanggapi itu, tapi kalau terlalu banyak di video ya, di video-video YouTube yang membahas itu ya, akhirnya tertarik juga kita untuk membahas itu. Coba kita dengarkan video berikut ini yang sekaligus juga memberikan gambaran kepada kita tentang kenapa sih orang Malaysia selalu nyinyirin kita dan emangnya dia siapa gitu ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Malaysia mulutnya lebih tajam dari prestasinya. Ya, itu kenyataan. Sebelum bola digulirkan, mereka sudah duluan menggiring opini. Sebelum peluit dibunyikan, mereka sudah sibuk menantang Indonesia bawa skuad terbaik. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk siapa? Apa Malaysia pikir mereka lawan sekelas Jepang atau Argentina? Apa mereka pikir timnas Indonesia ini dibentuk hanya untuk meladeni gengsi mereka? Lucu. Di saat Indonesia sibuk mempersiapkan diri ke Piala Dunia, Malaysia malah sibuk nyinyir di media. Padahal kalau bicara prestasi, ranking FIFA mereka bukan naik, malah nyaris tenggelam. Yang naik cuma ego. Mereka menantang Indonesia. Padahal untuk lolos ke Piala Asia saja, masih harus hidup mati lawan Vietnam. Lawan Vietnam saja belum tentu selamat, tapi sudah berani mengatur-atur siapa yang harus kita bawa. Dan sekarang mereka minta Indonesia bawa pemain terbaik? Baik, kami bawa, tapi bukan karena permintaan kalian. Kami bawa karena kami sedang membangun tim untuk dunia. Bukan untuk drama antar tetangga. Malaysia tantang Indonesia, ayo ngaca dulu. Serius, ini perlu kita bahas dengan jujur. Malaysia nantang Indonesia bawa skuad terbaik buat FIFA Matchday? Pertanyaannya sederhana. Malaysia ini siapa? Sudah sejauh mana prestasi kalian sampai berani minta Indonesia main total? Oke, mari kita buka data. Timnas Indonesia sekarang lagi serius.
lagi ngumpulin kekuatan, lagi bangun fondasi. Naturalisasi, ya, itu strategi. Bukan cuma soal import pemain, tapi kita bicara soal kualitas, soal pengalaman Eropa, soal mental juara. Dan ini sah dan legal. FIFA pun mengakui. Jadi jangan dibolak-balik jadi bahan nyinyiran. Vietnam dan Thailand sudah bilang Malaysia terlalu pede. Dan ini menarik. Ketika sesama ASEAN udah muak sama gaya Malaysia, itu tandanya ada yang salah. Bukan cuma soal bola, tapi soal sikap. Ngomong besar, prestasi kecil. Vietnam misalnya bilang, lewati kami dulu baru nantang Indonesia. Thailand juga bilang, kenapa nggak lawan tim yang lebih kuat aja? Ini kritik yang pedas, tapi ada benarnya. Dan lucunya, yang kena sindir bukan kita, Malaysia yang kena. Sekarang mari kita realistis. Malaysia mau pamer, tapi ranking FIFA masih di bawah Indonesia. Tim junior kita lolos Piala Asia Malaysia. Nonton, SEA Games, kita bawa pulang emas. Kualifikasi Piala Dunia, kita masih hidup, mereka udah sibuk nyari turnamen hiburan. Jadi kalau Indonesia bawa skuad terbaik, bukan karena Malaysia, tapi karena Indonesia lagi punya misi besar, naik level. Kita jangan lupa, ini bukan cuma sepak bola. Ini tentang wajah bangsa. Dulu, federasi kita penuh masalah. Tarik ulur, dualisme, liga absurd. Tapi sekarang, kita udah punya fondasi, ketua PSSI-nya aktif, jelas arahnya. Tim dilatih pelatih asing yang punya kredibilitas. Naturalisasi dijalankan dengan program, bukan asal comot. Dan lucunya, ketika kita serius, yang paling ribut justru tetangga. Entah kenapa, tiap kali Indonesia maju, yang nyinyir bukan fans Eropa, tapi fans negara sebelah. Kenapa ya? Karena kita dulu diremehkan. Sekarang kita bangkit. Dan itu bikin nggak nyaman banyak pihak. Jadi wajar kalau media-media Vietnam dan Thailand menyindir Malaysia. Karena mereka tahu, yang patut ditantang itu bukan Indonesia. Kalau mau uji kekuatan, Indonesia sekarang bukan lawan yang enteng. Bawa skuad terbaik bukan karena takut Malaysia, tapi karena kita sedang membentuk identitas baru. Kita lagi bangun karakter. Main di GBK bukan sekadar laga, tapi pertunjukan tekad. Dan satu lagi soal mental. Timnas kita sekarang beda. Mereka main bukan buat selfie atau cari popularitas. Mereka tahu, mereka pakai lambang Garuda. Mereka tahu, ada beban sejarah, ada harapan rakyat. Dan itu yang bikin kita bisa percaya. Mau kritik silakan. Tapi jangan pakai standar ganda. Malaysia minta dihormati. Hormat itu tidak diminta, harus dibuktikan. Jadi kalau nanti Indonesia lawan Malaysia, kita sambut dengan dingin. Karena pertandingan ini bukan ajang balas dendam, tapi panggung pembuktian bahwa Indonesia sudah berubah, sudah lebih tangguh, sudah tidak bisa lagi dianggap enteng. Dan untuk Malaysia, pesan singkat aja. Sebelum menantang, coba ngaca dulu. Lihat ranking, lihat progres, lihat hasil. Jangan keburu sombong kalau belum punya bukti. Nah itu saudara, saya suka dengan channel Sang Pemburu ini. Ya, kata-katanya pedas ya. Ini sangat menyinggung orang-orang di Malaysia, terutama para penggemar sepak bola Harimau Malaya, juga para pundit-pundit Malaysia, kemudian juga para media-media Malaysia. Ya, nggak perlu nyinyir dengan Indonesia. Malaysia sekarang ini siapa? Ya, mereka ini ranking sudah di bawah kita. Kemudian pola permainan juga jauh di bawah standar. Mereka tidak pernah menang melawan Vietnam. Bahkan kita saat ini U17 saja sudah masuk ke Piala Dunia. Malaysia nonton. Kemudian di kualifikasi Piala Asia, mereka harus berjuang mati-matian dulu untuk melawan Vietnam. Bisa menang lawan Vietnam, ya, baru nantang Indonesia. Nah Indonesia bukan tidak mau untuk melawan Malaysia, tetapi kita ini menginginkan lawan yang lebih baik dari kita, bukan yang lebih buruk dari kita. Jadi untuk progres ya, para pemain-pemain kita ini lebih menimba ilmu, pengalaman menghadapi pemain-pemain yang rankingnya di atas kita, terutama pemain-pemain yang di ranking 100 ya, di bawah 100. Nah, itu yang perlu kita cari dibanding dengan melawan Malaysia. Nggak ada untungnya sama sekali. Dan ini memang si Raja Jiplak ini memang selalu nyinyir terus dengan kita. Apapun yang Indonesia lakukan pasti ya mereka nyinyir. Kemudian kemarin itu juga ada tiktokernya ya bilang bahwa
MU tidak mau ke Jakarta, ke Indonesia karena segi keamanan. Ini kan udah hal-hal yang di luar nalar bagi kita semuanya ya. Padahal ranking 1 dunia Argentina main di Jakarta dengan penuh ya. Kemudian keamanan bagus. Kita memang pernah terperosok ke dalam situasi para supporter yang tempo hari. Tetapi lambat laun begitu meningkatnya timnas Indonesia, kita mulai menyadari bahwa persepak bolaan tidak harus dengan cara-cara demikian. Artinya kita, para supporter kita ini sudah sportif. Lihat di Liga 1, dari pertandingan-pertandingan yang ada di Liga 1 itu stadion penuh dibandingkan dengan Malaysia. Nah, ini barangkali karena memang orang Indonesia nggak mau datang ke Malaysia karena memang pertandingan antara MU melawan ASEAN All Star ini tidak diikuti oleh bintang-bintang Indonesia. Karena memang Indonesia menganggap lebih penting kita fokus kepada Piala Dunia daripada kita melawan atau mengirimkan pemain-pemain inti kita ke Malaysia untuk menghadapi MU ya. Jadi mungkin nanti akan terkena faktor kelelahan, mungkin akan terkena cedera karena memang sebentar lagi, 1 minggu lagi akan dilangsungkan pertandingan Indonesia lawan Cina. Itu yang dikhawatirkan oleh PSSI. Tapi yang jelas begini, inilah pribadi bangsa yang EQ-nya rendah ya. Saya lihat dari berbagai macam TikToker yang ada di Malaysia, mereka sama sekali tidak mengerti apa itu yang dimaksud dengan bola. Mereka cuma tahu ya, cuma dengar berita dari rekan-rekannya tapi tidak mempelajari ya. Inilah akibatnya apa yang mereka selalu katakan ya, bukannya dari prestasi, dari keirian hati mereka yang mereka ungkapkan di dalam TikToker atau para pundit-pundit ya. Seperti kita pernah di Astro Arena ada yang bilang geng Bandung lah, geng Surabaya lah. Ini mereka siapa sebenarnya ya? Berani nggak datang ke Jakarta? Terutama YouTuber yang bermuka India itu ya, Bangla dan India. Coba berani nggak datang ke Jakarta? Ya. Bilang seperti itu. Pengen tahu? Kita tunggu ya. Tapi yang jelas bahwa apa yang mereka katakan saat ini, inilah perkataan-perkataan dari bangsa yang EQ-nya rendah. Ingat itu ya. Oke, bagaimana dari video tadi? Silakan Anda berikan komentar, Anda berikan tanggapan, tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.